Ayo Pak Diki, Pak Diki. Bapak, Pak Dedi hati-hati Pak. Saya dulu Pak. 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 Ya. Pak. Di HP wae ningali Pak. Awas sayang. Hei. Makasih Bang ya. Saling Pak, saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Lagi sama saya Bufat Arifin, dan hari ini di tanggal 29 November tahun 2025 baru saja Pak Deddy Mulyadi berkunjung ke Marga Kaya ataupun SS Pasir Panggang, melihat saudara-saudara kita yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditertibkan ya di bantaran Kali Wadas ya. Saat ini kita sedang berada di hulu Kali Wadas teman-teman, dimana hulunya ini adalah Kali Malang, dan Kali Malang ini merupakan aliran ataupun salah satu sungai utama dan salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat teman-teman, dimana bendungan ataupun Kali Malang ini berhulunya ada di Bendungan Curug ya di Kabupaten Karawang, dan di sana juga terbagi dua ya, ada yang ke Citarum maupun di Kali Malang ini teman-teman. Oke, kita coba terbang manja dulu guys ke sisi timur. Sebelah kiri timur ya teman-teman ya. Timur, iya bener ya, timur sebelah sini. Oke guys, kita terbang manja dulu ya. Nah teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa hulu Kali Malang itu berada di Bendungan Curug ya di Kabupaten Karawang, yang merupakan percabangan dari Waduk Jatiluhur ya. Aliran ini kemudian terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada yang ke Tarum Barat yaitu Kali Malang ya, dan yang menuju ke Kali Malang ini menuju ke Jakarta ya, dan Tarum Timur itu menuju ke Cikampek serta Subang, seperti itu teman-teman. Nah, untuk Kali Malang ini sendiri hulunya itu nanti dia ada di Kali Cipinang ya. Kali Cipinang menuju ke BKT ataupun Banjir Kanal Timur, nanti berhilirnya nanti ke Laut Lepas Marunda teman-teman. Nah, panjangnya kalau tidak salah ya, dari hulu Kali Malang ini sampai ke Kali Cipinang itu kalau tidak salah 65 km teman-teman, dan ini merupakan kali utama ya. Jadi ini Kali Malang ini benar-benar menjadi salah satu penyumbang air ya untuk warganya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk alirannya saat ini habis hujan ya teman-teman, jadi agak sedikit meluap dan banyak cengkondok ya. Dan ini merupakan bagian PJT ya, PJT 2 teman-teman kalau nggak salah di sini ya. Nah, tadi siang sih ya. Tadi siang Pak Deddy Mulyadi berkunjung kembali ya ke SS Pasir Panggang ataupun ke Marga Kaya ya, Desa Marga Kaya, untuk menengok ataupun menyerap aspirasi warganya, karena sebentar lagi akan ada penertiban besar-besaran teman-teman. Nah, untuk pintu air teman-teman, ini namanya conduit ataupun spillway, ataupun bahasa Indonesianya adalah pintu air. Nah, pintu air ini juga mengatur
perpindahan air dari Kalimalang menuju ke Kaliwadas ya, dan nantinya berhilir ke Kali Citarum juga ini teman-teman ya. Jadi sini nih ada rumah jaganya. Nah ini dia bisa buka tutup ya. Kalau tutup total sih enggak kayaknya ya, tapi diatur aliran air yang akan mengalir ke Kaliwadas. Nah, tadi informasinya teman-teman bahwa nantinya akan ada pembongkaran besar-besaran di 2 minggu dari sekarang ya. Tadi kalian dengar sendiri Pak Deddy Mulyadi memberikan kesempatan warganya untuk melakukan pembongkaran mandiri ataupun mencari kontrakan ya, ataupun bagaimana lah ya ke depannya, dan dikasih uang kompensasi katanya, uang 10 juta per kakak. Nah, di sini kalau kita lihat warganya sudah mulai melakukan pembongkaran mandiri, guys. Ini keren sih warganya ya. Warga marga kaya ini langsung melakukan pembongkaran mandiri ya. Karena kalau dibongkar menggunakan beko ini sudah dipastikan tidak bisa diselamatkan sedikit pun. Nah, jadi kalau kita lihat ya, wih, bahagia banget ya. Anak-anak kecil, guys, mandi guys. Ini apa namanya? Salah satu hiburan yang tidak ternilai harganya, guys. Mantap ya. Tuh. Bahagia banget ya. Halo guys. Hai guys. Hahaha. Mantap ya. Oke guys. Nah, inilah suasana terkininya pasca kedatangan Pak Deddy Mulyadi. Jadi ini warganya sudah banyak melakukan pembongkaran mandiri, teman-teman. Keren sih. Kayak gini. Ini saya harus hati-hati terbangnya, ini ada kabel soalnya, guys. Nah, ini aliran airnya teman-teman, dia berbelok ke, saya sudah tahu nih aliran airnya teman-teman. Kemarin saya sudah dapatnya aliran airnya. Jadi aliran air ini dari sini ya, dia crossing di bawah jembatan teman-teman. Ini crossing dia di bawah jembatan menuju ke Lebak Sari. Mana Lebak Sari? Mana sih Lebak Sari? Ini bukan tah? Mana ya? Oh itu nah, Lebak Sari. Nah, dia crossing ke sini nih, teman-teman. Nih, dia crossing ke Lebak Sari ya. Ini Lebak Sari, terus habis itu, aduh putus sinyalnya. Terbang tinggi, take off tinggi. Go 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 go. Ntar guys, take off tinggi dulu ya, biar nggak putus sinyalnya. Karena hubungan yang putus itu menyakitkan, guys. Elah, mulai ya, apa channel mulai. Udahlah, kita fokus dulu. Nah, teman-teman, ini aliran airnya dari sini ya. Dia di crossing ya, ini terus lurus nganan. Nah, dia itu nanti dia crossingnya ke sini nih, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya. Nah, tuh crossingnya ke sini nih, ke Pemancingan Ajo ya, Pemancingan Ajo lurus saja. Nanti dia sampai Karangsinom. Karangsinom dia tembus ke Sukamakmur. Sukamakmur dia berbelok. Kalau kalian lihat itu ada galian-galian sebelah sana ya. Nah, itu Honda Kumala, teman-teman. Nah, nanti dia lurus, nanti dia masuk ke Toyota lurus lagi menuju ke Desa Purwadana. Purwadana lurus, tapi berhenti, nggak sampai Purwadana, guys. Stop sampai Sukamakmur saja. Purwadana menolak normalisasi, guys, fix sudah menolak ya, jadi ya dibelokkan ke arah Cisalak, teman-teman, arah ke sana tuh. Itu itu ada aliran air. Ini Kali Cisalak nih, teman-teman. Itu Kali Cisalak nanti kebuang ke Kali Cibeet ya, nanti ke Kali Cibeet, nanti kebuangnya ke
apa namanya, ke Kali Citarum juga sih ujung-ujungnya. Iya ya, nolak guys, normalisasi ya sudah nggak apa-apa ya. Nah seperti inilah kondisinya guys. Nah kemarin saya tuh ke sini nih, saya habis ngedrone di sini guys. Ngeri kan, ngeri. Saya habis ke sini nih, ngedrone. Saya naik ke sini untuk mendapatkan sinyal terbaik untuk mengikuti keinginan kalian guys. Jadi kita ngedrone itu bagikan ini ya, bagikan main layangan. Jadi nggak boleh ada sinyal tuh putus-putus. Jadi besok-besok mintanya jangan aneh-aneh ya guys. Dan seperti inilah kondisi Karawang, begitu indah, begitu cantik, wadidaw ya. Wow, keren sih ya Karawang. Seperti itu guys. Nah di bawah itu adalah bundaran ya. Pak Deddy tadi datang ya teman-teman, saya sempat meliput juga. Jadi perjuangan mengikuti Pak Deddy Mulyadi itu luar biasa guys, karena beliau ini orangnya lincah banget, cekatan. Jadi bagi yang mau ngikutin kegiatan beliau, mending latihan fisik dulu deh. Tapi beneran loh, wah pegel loh ngikutin beliau itu, capek, lincah banget, set, pindah lagi, set, pindah lagi, dan selesai gitu loh persoalan yang buntu di lapangan, beliau datang, alhamdulillah selesai. Pegel loh ngikutin beliau asli. Lincah ininya, ini geraknya ya Pak Deddy Mulyadi. Oke guys, ini dia ya Kalimalang. Nah Kalimalang ini ya lurus saja ya. Ini kita arah ke barat ya. Lurus saja dia, nanti tembus ke MM Galaxy ya, ataupun Mall Metropolitan Bekasi, Kota Bekasi ya. Terus dia lurus lagi sampai ke Kalisunter. Tapi nanti dia berbeloknya di ini teman-teman, apa namanya, Sodetan Kali Ciliwung. Outlet kok Sodetan Kali Ciliwung. Makanya kalian ikutin aja channel ini, jangan lupa subrek kalau kalian mau mengikuti perkembangan pembangunan di Jabodetabek ya. Saya baru bisa menjabah Jabodetabek teman-teman, belum bisa sampai luar-luar Jabodetabek ya, karena belum ada endorsan yang masuk. Mungkin ada kali, mungkin PUPR butuh YouTuber mungkin ya, mungkin PUPR bisa nge-endorse saya biar saya angkat. Ya saya mengangkat proyek-proyek nasional mungkinnya yang lebih luas. Langsung aja di japri di Facebook Ava Channel. Sekalian promosi guys. Dan ini dari atas ya kita bisa lihat aliran airnya. Memang ya kanan kiri memang dipenuhi oleh bangunan liar ya teman-teman. Ya berat, pasti berat lah ya, karena tadi saya sempat ngobrol-ngobrol langsung ya sama saudara-saudara kita yang tinggal di sini. Dia bilang, saya Pak, ya kenangannya yang susah. Ini saya ngobrol sama anak muda ya. Dia kenangannya katanya yang banyak di sini ya. Dan memang kalau sudah terlalu lama kita tinggal di salah satu tempat ya itulah kenangannya yang apa ya, kebersamaannya ya, kenangan lah ya, kenangan-kenangan yang sulit apa ya, yang sulit diuangkan gitu loh. Cuma memang saudara kita memang pada saat ini memang apa ya, berada bukan pada tempatnya ya, sehingga memang ya beda kepemimpinan, beda kebijakan. Mungkin di gubernur sebelumnya mungkin tidak mempermasalahkan hal itu, karena mungkin ada proyek-proyek yang lain yang lebih strategis menurut kepemimpinan yang sebelumnya ya. Dan saat ini Pak Deddy Mulyadi pun pasti punya agenda yang baik untuk rakyatnya ya. Jadi setiap pemimpin itu pasti beda-beda ininya kebijakannya teman-teman. Dan saat ini Pak Deddy Mulyadi sedang fokus yaitu ketahanan pangan ya, karena ini arahan langsung dari Pak Gubernur lagi, arahan langsung dari Pak Presiden ya, yaitu ketahanan pangan nasional yang harus dipertahankan. Dan salah satu yang bisa dilakukan
untuk ketahanan pangan bisa tercapai, yaitu memperbaiki aliran irigasi. Dan saat ini Kabupaten Karawang sedang darurat banjir ya. Mungkin banyak yang menanyakan daerah sempadan sungai itu kenapa tidak boleh ada bangunan. Ini teman-temannya, ini ilmu yang saya dapatkan selama ini, selama saya liputan di ini ya, di pembangunan. Jadi setahu saya sempadan sungai itu kenapa saat ini, kalau kalian perhatikan ya teman-teman ya, kenapa saat ini kalian perhatikan aliran sungai itu cepat sekali meluapnya, karena yang pertama bagian hulu itu sudah botak ya, kayak contohnya kayak di Sumatera sana, di Sibolga ya, itu aliran airnya sudah sangat di Sibolga bagian hulunya itu banyak botak ya, terbukti dengan ketika ada limpasan air bah yang turun dari hulu ke hilir membawa potongan-potongan kayu yang notabene itu saya yakin itu kayu yang diambil dari hulu, teman-teman, itu sangat yakin saya. Habis itu otomatis kayu itu kita ketahui ya, itu berfungsi untuk mengredus kecepatan air agar teredam ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk menahan abrasi. Terus yang ketiga sebagai cadangan air kita ya di dalam perut bumi melalui akar-akar pohon itu sendiri, yang dimana kita sudah pelajari itu ketika SMP, SMA itu sudah dibahas ya teman-temannya. Nah, kenapa aliran sungai saat ini sangat cepat meluap, itu pertama. Terus yang kedua, mohon izin ya, saya jelaskan sedikit. Nah, sempadan sungai itu sebenarnya berfungsi satu untuk menjadi resapan air ketika hujan tiba, itu untuk memasukkan aliran air sisi kanan maupun sisi kiri ataupun disebut sempadan agar mengredus aliran air yang turun ataupun jatuh ke sungai, teman-teman. Jadi aliran sungai ini kan sebenarnya sudah mendapatkan limpasan dari hulu ke hilir. Maka dari itu dibutuhkan namanya resapan air sisi kanan maupun kiri dari sempadan sungai tersebut agar ketika hujan turun itu aliran airnya tidak tumpah semuanya ke sungai. Begitu loh. Jadi terredus ataupun terkurangi melalui tanah-tanah yang lembur sisi kanan maupun sisi kiri. Tetapi saat ini memang kita bisa melihat sendiri ya, sangat banyak sekali, tidak hanya di Kabupaten Karawang, Bekasi, Jakarta, bahkan di puncak Bogor pun itu semua sempadan sungai sudah ada isinya semua, teman-teman, hampir semuanya. Sehingga ketika hujan tiba ya aliran airnya itu tumpah semua ke sungai gitu loh, melalui, mohon maaf ya, melalui genteng-genteng. Ini kan tumpah semua ke sungai yang harusnya ketika hujan turun kan harusnya dia teresap gitu loh, kayak gini nih. Ini kan ketika hujan dia turun masuk ke dalam ya, masuk ke resapan air, jadi kantung-kantung air ataupun menjadi resapan air ya. Tetapi saat ini memang tidak hanya daerah sini, teman-teman. Di mana? Saya juga tinggal di Makassar. Saya tinggal di Makassar ya, teman-temannya. Di Makassar juga sama, aliran sungainya tuh banyak banyak sekali bangunan-bangunan liar, sehingga ya sungainya itu di Makassar juga cepat meluap karena memang tumpah semua ke sungai. Yang harusnya sempadan sungai itu berfungsi sebagai salah satunya adalah untuk mengurangi aliran air yang tumpah masuk ke aliran irigasi, teman-teman, ataupun aliran sungai. Sehingga ketika hujan lebat dan ada hempasan dari hulu ke hilir, itu aliran sungai tersebut tidak cepat meluap. Itu salah satunya. Nah, untuk hal yang ini memang saya tanya ke warganya ya, teman-teman, saya tanya langsung ke warga sekitar sini. Di sini memang tidak pernah terjadi banjir katanya. Yang itu, kalaupun naik juga naiknya hanya berapa senti saja ke sempadan sungai ini. Cuma ya gimana ya, Pak Didi Mulyadi mungkin punya kebijakan yang lain, sehingga ya harus dirapikan ya.
Dan ini saya salut sama warga sini teman-teman, sudah mulai rapi-rapi ya kalau kita lihat ya. Ini sudah mulai bongkar mandiri yang ini nih. Dan yang lain-lainnya juga teman-teman. Tadi saya habis jalan-jalan ke sini ya, di dekat sinilah. Karena saya penasaran ya dekat sini nih seperti apa sih. Terus warga sekitar sini juga sudah mulai mengangkat barang-barangnya teman-teman. Saya melihat langsung tadi. Keren sih ya. Ya, mudah-mudahan kita doakannya semoga saudara kita yang tinggal di sini ya, Allah lapangkan hatinya ya untuk menerima kebijakan ini yang mungkin menurut mereka cukup berat ya, karena memang pastinya mereka sudah bertinggal berpuluh-puluh tahun di sini teman-teman. Kita doakannya semoga Allah lapangkan hatinya, dan semoga dengan kelapangan hati ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti rezekinya yang lebih baik sehingga bisa membeli rumah yang legal, yang layak dan lebih baik daripada di tempat ini ya. Amin. Seperti inilah teman-teman ya kondisinya. Karena ini teman-teman, Kali Wadas ini dia ujungnya ke ke Kali Citarum teman-teman. Ujungnya ya. Jadi ini lurus dia akan masuk, itu tadi sudah saya jelaskan ya di awal-awal video. Terus nanti perbatasan Wadas, bukan perbatasan jatuhnya ya, sudah masuk ke Karangsinom kalau tidak salah, di iya masih di Wadas di Jembatan Podomoro, pokoknya sebelah sana lah ya. Makanya kalian subrek aja nih channel guys, jadi kalian bisa melihat kondisinya ya, kondisi terkini. Jadi di bawah Jembatan Podomoro itu aliran airnya itu dibuang ke situ, sisi outletnya teman-teman. Makanya pas masuk ke Karangsinom, aliran air Kali Wadas ini sudah sangat berkurang sekali, sangat kecil sekali. Seperti itu. Memang berat ya teman-teman ya. Dan saya juga tidak menyalahkan warga sekitar sini teman-temannya, karena ya sama kayak kita aja sebenarnya ya. Kalau ada yang murah dan berkualitas ya, ini berkualitas ya rumah-rumahnya ya, murah dan berkualitas ya, pasti kita tertarik lah ya. Dan juga mereka ini ditawarin juga katanya sama PJT, dan ada juga nanya ke PJT, Pak ini bisa dibangun rumah nggak? Oh boleh. Nah ini kan kita nggak bisa menyalahkan warga juga teman-teman. PJT juga ya, oknum PJT juga yang bermain. Makanya Pak Deddy Mulyadi tadi bilang ya PJT juga salah, kenapa nyewain ke warga dan tidak diawasin, dan juga memberikan izin kepada warga untuk membangun rumah. Makanya katanya Pak Deddy kan tadi kita bisa lihat ya, dengar sendiri. Makanya follow channel ini teman-teman. Ujungnya follow juga ya. Follow. Makanya biar kalian ngeh ya, bisa mengikuti progresnya sampai mana. Ya Pak Deddy bilang tadi akan diusut bulan depan katanya ya. Kita dengar sendiri tadi bulan depan akan berlanjut ke Kejaksaan Agung. Ya yang PJ itu udah ketar-ketir aja pasti ini. Aduh. Gila, Karawang keren banget ya. Oke teman-teman, alhamdulillah penerbangan selamat, dan ya ini memang itu lagi ya, memang berat bagi saudara kita ya yang tinggal di bantaran Kali Wadas ini, karena mereka saya tanya sudah berapa tahun Bu? Wah saya dari Orok Mas di sini, berarti dari sangat kecil sekali, dan yang saya tanyakan itu sekitar umur 40 tahun, berarti kan ya udah di sini berarti sama orang tuanya lagi. Berarti kan memang sudah sekitar 40-50 tahun mungkin mereka saudara kita tinggal di sini teman-teman. Jadi memang sudah mendarah dagingnya, maksudnya untuk hubungan emosional satu warga dengan warga yang lainnya sudah sangat erat sekali, dan mereka harus dipisahkan ya melalui kebijakan ini yang insya Allah saya yakin ini salah satu kebijakan yang mudah-mudahan ya kebijakan yang pro kepada rakyat, karena ini bersifat
universal teman-temannya, dimana itu tadi sepanjang saya jelasinnya masalah aliran air, terus imbasnya kalau ada bangunan liar seperti apa, dan juga Pak Deddy Mulyadi ini sebentar lagi akan membuka jalur menuju ke sana teman-teman, ke ke Wadas dan Sukamakmur, karena di situ dua desa ini yang masih sangat membutuhkan aliran air, dan juga untuk pengendalian banjir, karena Karawang saat ini darurat banjir juga, dan saya sudah jelaskan tadi ya fungsi dari sempadan itu seperti apa. Ya, kita percayakan ya Pak Deddy Mulyadi, karena saya jujur saya orang Jakarta teman-teman ya. Saya salut dengan Pak Deddy ya ketika melakukan kebijakan yang cukup tegas, tapi masih ada sisi kebijaksanaannya di mana masih ada kompensasi yang diberikan. Tapi jadi saya melihat ada dua tokoh gubernur, Pak Ahok dan Pak Deddy. Pak Ahok waktu masa kepemimpinannya beliau tegas sama kayak Pak Deddy Mulyadi juga mirip. Cuma pada zamannya Ahok yang saya lihat itu tidak memberikan kompensasi. Makanya ribut terus pada saat itu, dan memang pada akhirnya sih jalan juga programnya. Meskipun kayak di Kampung Melayu, mungkin kalian pernah ingat ya, kasus Kampung Melayu itu ada 2 beko yang dibakar. Karena mau dibuka jalur Kali Ciliwung itu mau dilebarkan dan dibuatkan seatbelt ataupun tanggul-tanggul agar tidak meluap. Dan warga yang sekitar situ puluhan bahkan ratusan kakak yang melakukan perlawanan, karena memang pada saat itu tidak ada uang kompensasi yang diberikan kepada mereka. Dan saat ini Pak Deddy Mulyadi, saya melihat langsung teman-teman uang kompensasi yang diberikan. Makanya warganya itu tidak, ya memang berat tapi tetap menerima karena masih mendapatkan uang kompensasi gitu loh. Sehingga mereka adalah sedikit yang mereka dapatkan untuk mencari tempat tinggal untuk 1 tahun ke depan, untuk 1 tahun ke depan ya. Jadi masih bisa bernafas lah seperti itu. Jadi yuk sama-sama kita mendukung Pak Deddy Mulyadi dan semua para pemimpin negeri ini dalam menata wilayahnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan itu wilayahnya kita ke depannya semakin membaik, dan kenyamanan dan keamanan yang akan kita dapatkan bukan pada saat kita tinggal di tanah yang ilegal. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan Pak ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dalam kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Kalimalang untuk melihat progres perapihan di Margakaya ataupun SS Pasir Panggang, Kabupaten Karawang, Kecamatan Teluk Jambe per tanggal 29 November tahun 2025. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap helaan nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti.
meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Motornya di mana sih? Sekarang ada. Iya. Sekarang udah dibawa mau kemana minumannya? Udah di belakang. Di belakang. Aduh. Siap, tolong. Siap, siap. Apa yang mana bangunan ini Pak? Ya, udah. Tapi saya jalannya doang udah. Siap. Yang mana? Warungnya kan enggak ini, Pak. Ya. Yang merah ini, Pak. Yang mana? Ini samping bangunan ini, Pak. Ada itu. Ini ada sertifikatnya. Ada. Enggak dibangun. Yang ini, Pak. Sertifikatnya di itu. Bang Yoga sini bang, sini bang. Rumah saya. Pak Lurah, let's go, ikut sama saya, ayo naik motor, ayo. Ke sana Mang, ke bawah Mang. Ke mana? Ini lagi lurus dikit lah, maju ke depan. Ayo woi. Memburu jejak KDM. Awas mobil bu, mobil. Maaf, yang lain ini dulu ya. Kita nih nanti. Jangan tapi ngomong di luar doang. Ini wilayah Pelurah. Ini wilayah saya, Pak. Marga. Aduh. Bang, jangan ngerekam ya. Jangan itu ya. Gua, Pak. Nak lompat bubuk cerita. Mang. Dia dulu Pelurah malah lain. Heeh.
begituan. Lima panggung nggak usah bahaya. 92 Pak. Tanah warga. Warga ini Pak. Iya, gimana dia kene direnovasi daek tuh. Baik Pak, dari renovasi. Ngomong itu, Pak. ini sudah bangun deh nya. Daek. Bukan salah kita. Kita buat orang. Naon? Bagir, tak kalau lah makin itu hari ya. Hari numora di panggilan imam, buat sorangan itu. Mana kok Mas Lukman kok? Bang. Oh iya mah tanah pribadi. Gimana tadi omen ra? Kayak kurang. Kayak seneng. Tim Afrika dia nya dipanggil nya. Ya Pak. Ya, kalau beres urusan apa ini nenek. Udah enggak apa-apa. Ya bengok. Zaman harita. Tapi awet wekil. Ah, mau urang awet Pak. 80 tahun. Batur mah Sareuweun. Mama geus bawa batur. Enggak mau batur. Oh, mau batur mah, kenapa? Ngaji mau batur mama jajang wae. Jangan tuh. Di sini Pak. Kemana nges pula suka ngatur bapak tuh. Sing saladar masyarakatnya. Soal saja berkenal bro. Bukan tempat. Iya. Kok bapak udah disini alhamdulillah. Mana si Satum? Mana bro, Pak? Kir. Duh, Rasakan jiwa bro. Jangan dulu. Apa? Satu. Geruan kelurah dia. Apa sesuatu ini? Itu gedung Pak, itu Pak. Kalau mana gedung itu kan nih. Di Gorowan gedung. Bang, nggak boleh kamera bang. Bang. Dulu ya, Op ya. Dulu ya. Jangan dulu. Tahan dulu ya Pak. Mana topiku ya? Topiku mana tadi? Aduh, topiku mana lagi tadi? Kakak saya tentara, saya tidak ingin viral. Sekali lagi buat Billy. Ini om kamu lagi ngomong Billy ini dengan orang baik Pak Dedi. Saya juga penggemar beliau. Ya, saya sekali lagi Billy, mohon maaf Billy, kamu ditugas oleh Pak Prabowo. Ini om dirimu lagi ngomong dengan orang yang baik di depan om. Ini ayah saya, keluarga besar saya tentara, sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan ingin viral. Baru nyampe. Saya Pak Dedi, saya mantan pemain bola, saya anak buahnya Indra tuh, saya anak buahnya Pak Siapa? Indra Tohir. Pemain Persib. Ya saya Pak, Tahun berapa? Bang Yudi potret. saya dengan Pak Sotma Pak. Jadi saya mantan pemain bola Pak. Ya bukan. Ya. Pemain Persib tahun berapa? Saya pelatih Pak. Saya bekas sama Pak Indra. Ya. Dulu pelatih sudah. Ya, jadi gini Pak Dedi, saya sampaikan, Pak Dedi, kami di sini Pak Dedi, saya tinggal dari tahun 2000 sampai sekarang Pak Dedi. Punten, kami dari Pasir Panggang 1 dan Marga Kaya, kami tidak ada sedikit pun Bapak bisa kontrol Pak. Kalinya yang mengalir air pun sampai sekarang Pak. Saya dengan beliau ini tetangga, dia sahabat saya Pak. Saya dukung beliau jadi lurah. Ini kami persebelah. Pak Dedi datang ke sini hanya sampai di depan. Pak Dedi sampai di ujung, tapi Pak Dedi tidak lihat yang sebenarnya. Kali kami Pak Dedi yang baik hati. Kali kami sampai sekarang tidak ada yang namanya Pak sampah. Bersih. Walaupun ada jembatan kami sarankan. Orang yang bikin jembatan jangan sampai mengganggu saluran air yang ada sampai sekarang Pak Dedi. Betul. Sampai sekarang. Jadi Pak Dedi, punten saya apa yang disampaikan Pak Dedi itu dengan ternyata tidak benar Pak Dedi, maka saya luruskan ke Pak Dedi. Ya sekarang gini aja. Bapak tinggal di tanah siapa? Begini Pak Dedi, saya potong dulu Pak Dedi. Oke. Supaya artinya ini biar karena apa Pak Dedi? Kami tinggal di sini Pak Dedi. Kami rawat tempat ini Pak Dedi. Kami rawat dan mohon maaf kami juga Pak Dedi tinggal di sini Pak Dedi. Kami rawat itu sampai sekarang Pak Dedi. Laporan yang Pak Dedi itu dia mengatakan bahwa tempat ini banjir. Kita punya tanah irigasi, mana ada Pak Dedi yang banjir sampai sekarang Pak Dedi. Jadi maksud saya Pak Dedi, kami ini di sini Pak Dedi, apa yang kami sudah rawat
Ya Pak Dedi, beda kami dengan yang ada di Karangsinom, beda kami yang ada di Ajo. Tanpa kami di sini, saluran ini semua tidak ada dapat air Pak Dedi. Ini hulunya, jangan ini hulunya. LSI pun juga semua sawah itu mereka nggak ada dapat. Jadi Awas tanahnya ambruk, woi. Tanah-tanah negara yang memiliki pengelolaan baik yang dikelola oleh BPWS maupun yang dikelola oleh PJT serta PSDA. Saya harus berbuat adil pada semua. Betul, Pak Dedi, saya dukung. Siapapun yang mendiami tanah negara, yang itu pengelolaannya di bawah PSDA, di bawah BPWS, ya harus saya gunakan. Kan Pak ya? Spontan Pak Dedi, saya potong dulu Pak Dedi. Saya dukung program Pak Dedi. Pertanyaan saya Pak Dedi, kami ini Pak Dedi yang di sini kami rawat urgensinya apa Pak Dedi? Satu, karena apa kami rawat Pak Dedi? Kami rawat sampai sekarang dan kami punya komitmen. 9 komitmen kami akan menjaga kali ini dari dulu kami tinggal di sini sampai sekarang Pak Dedi. Ya, karena apa Pak Dedi? Kami di sini itu kayunya lah digantungan, kayunya rapuh eta. Orang yang enggak kayu lah digantungan. Banyak orang yang enggak mampu Pak Dedi. Bahkan sampai kalau Pak Dedi untuk ini saya dukung Pak Dedi. Hanya maksud saya Pak Dedi kalau kebijakan Bapak yang nasionalisme saya selalu dukung Pak Dedi. Apapun Pak Dedi. Iya. Iya. Kemudian membongkar bangunan yang menggunakan tanah-tanah sungai, Siap. daerah aliran sungai, itu nasionalisme. Iya, jadi kan saya bilang saya bilang ke Pak Dedi, karena kami di sini Pak Dedi mungkin dengan kami di sini urgensinya juga apa Pak Dedi, karena yang saya tadi bilang Pak Dedi, mohon maaf 10 juta Pak Dedi dengan kami terus terang Pak Dedi, apa Pak Dedi yang kami 10 juta kami punya anak punya istri Pak Dedi. Ya, orang-orang yang itu yang saya masuk. Kalau memang Pak Dedi bijak, saya hanya bilang Pak Dedi secara manusiawi, saya dukung Pak Dedi. Tapi Pak Dedi kalau bisa lokalisasi kami mungkin dengan program Pak Presiden, saya siap dulu, Pak Dedi. Gini kalau dengan saya, Siap. itu pertama ya, kalau kita balik-balik malah terbalik. Bapak kan diambil tanah negara nggak bayar. Sekarang saya tanya Pak Dedi, saya punya bukti semua Pak Dedi. Oke. Kalau Pak Dedi mau, Punya, ya, buktinya. Mana Mana buktinya? Mahfud nanti ambil, Oke. bukan itu. Kan? Ada di rumah. Ini saksinya Oke. Pak. Jadi Sebentar buktinya dulu, Pak Dedi. Ya sebentar dulu. Iya. Sebentar dulu saya nanya Iya. ke Bapak. Siap. Jadi selama ini Bapak mendapatkan tanah itu dengan cara apa? Pak Dedi, kami dulu mendapatkan tanah ini Pak Dedi. Bukan kami hanya datang, kami ditawarin oleh mereka. Siapa orang mereka itu? BPJT, Pak. Siapa orang PJT-nya? Sudah 3 orang, yang sudah 3. Pak, saya tinggal sini dari 2000. Sudah 3 PJT dan kami bayar yang nama kami numpang. Kami bayar, saya punya Pak Dedi semuanya. Bayarnya ke siapa? Ke orang PJT-nya, Oke. Pak. Dari mulai kwitansi, buku yang kami Sebagai kasih. sewa apa beli garap? Saya kalau dibilang mungkin sewa, Pak Dedi. Sewa. Ya, mungkin sewa, Pak Dedi itu. Ya, Saya sewa. akan kasih Oke. tunjuk semua, Oke, Pak Bapak Dedi. sewa di sewa ada perjanjiannya enggak? Bukan, kalau perjanjiannya di situ Pak, luas tanahnya semua ada yang namanya kita bayar Gini, sewa. Pak. Sebentar dulu Pak Dedi, bayar sewa sudah variasi. Ya, itu yang saya bilang. Jadi saya ada semua. Ini, Mohon Pak, maaf Pak Dedi. saya jelasin. Ya, siap. Saya kan menemukan fakta di lapangan ada 2 loh, Pak. Siap. Ada yang sewa resmi. Siap. Setiap sewa resmi di sananya ada perjanjian sewa menyewa. Siap. Memang Di perjanjian sewa menyewa itu ada pasal siap. apabila diperlukan negara untuk difungsikan kembali, maka bersedia untuk dibongkar. Siap. Dan kemudian sewa menyewanya itu bukan untuk dibangun, tapi Siap. tanah garap. Sekarang saya tanya Pak. Oke, Oke. Pak Dedi. Sekarang saya tanya ke Pak Dedi. Saya siap Pak Dedi. Kami siap. Sekarang kami tanya urgensinya apa Pak? Itu yang kami minta Pak. Urgensinya apa? Karena kami sendiri terus terang kami yang Pasir Panggang 1 sama Marga Kaya, kami itu terus terang datang ke Pak Dedi. Kami itu benar-benar Pak, saya uang 10 juta Pak datang Pak. Saya mantan juga Pak. Saya datang itu saya ditodong Pak di Purwakarta Pak. Datang itu dengan langsung Pak. Sebentar Pak, awalnya saya juga tidak tahu. Ya, gitu. Ya, saya juga tadi kepingin ketemu dengan Pak Dedi karena dari beliau. Om nanti datang ke sana, Om diskusi dengan Pak Dedi. Ya, sekarang Ya, gini. ternyata sampai di sana saya tidak begitu Pak. Ya. Saya langsung ditodong Pak. Ya, sebentar. Ya silakan. Boleh kan Pak? Pak, saya ini lebih bijak dibanding tempat lain. Siap. Di Bekasi, Pak Bupatinya Ade Kunang bongkar tanpa kompensasi.
dibongkar aja. Saya ini tetap masih mempertimbangkan selama dibongkar mereka harus dapat tempat kontrakan, ya kan? Kemudian kalau bapak misalnya nyewanya pada perorangan, saya mungkin dalam minggu depan sudah akan Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Orang yang menyewakan tanah negara untuk kepentingan pribadi itu adalah pidana. Pak, saya punya. Kalau Bapak bilang perorangan, kami di sini semua punya, Pak. Ya kalau lembaganya Gitu, atau Pak. pejabatnya nggak apa, pejabatnya kita sikat. Ya itu Pak, makanya saya bilang Pak. Tidak ada masalah. Makanya saya bilang Pak. Makanya saya bilang Kak. Punten Pak Dedi, kalau Pak Dedi minta, kalau bentar. Kalau 2 hari kita nggak bisa. Bentar Bu, bentar Bu. Kalau Pak Dedi bilang itu, saya sepakat dengan Pak Dedi. Saya punya semua Pak Dedi. Saya bayangkan Pak Dedi. Ya Pak Dedi yang baik hati. Saya bayangkan kalau hanya Pak Dedi kasih kami 10 juta Pak Dedi. Setelah itu anak kami, keluarga kami itu mau kemana Pak Dedi? Kita lihat itu Pak Dedi. Saya hanya minta Pak Dedi dengan tulus. Pertanyaan begini, kalau mau dibalik-balik, kalau setiap orang boleh menempati tanah negara dan dibiarkan oleh pemerintah, nanti seluruh orang akan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kan yang susah juga bukan hanya bapak, banyak orang juga yang susah yang nggak punya tempat. Mereka tetap nyicil tanah, nyicil rumah, tanahnya yang legal, gitu loh Pak. Ya, Kalau semua orang gitu kan banyak orang yang warga asli di sini tuh nggak punya rumah juga. Nanti semua orang kalau begitu tanah negara siapapun boleh ngambil, gitu loh Pak. bukan Pak Dedi. Nah. Saya punten Pak Dedi. Saya dengan Pak Dedi. Saya dukung Pak Dedi. Apapun program Pak Dedi saya dukung. Iya. Pertanyaan saya Pak Dedi, kami ini kalau Pak Dedi terus terang Pak Dedi, orang-orang kami yang nanti umpamanya 10 juta kami ngontrak selesai Pak, anak kami yang lain-lain Pak, banyak orang yang ditinggal itu kasihan Pak, ada yang tinggal, ada yang saya minta hanya Pak Yang Dedi ginjal kita bagaimana? obatin. Ya, Yang ginjal kita obatin. bukan Pak, saya bilang artinya Pak Dedi, kami bukan hanya masuk yang itu, kita hanya minta relikasi, itu yang saya minta. Ya itu aja Pak Dedi. Ya sebentar dulu, gini kan Pak. Satu hal ya Pak, jadi yang pertama kan gini, pemerintah tuh mikirnya satu-satu dulu. Siap Pak Dedi, Ya. siap. Pemerintah sekarang mikirnya adalah satu, Bapak dapat kontrakan. Tahap kedua, nanti juga akan kami berpikir, ya kan? Warga yang mengalami kesulitan itu, saya kan, bagaimana saya lihat bangunan ini udah saya rehab. Kan begitu gaya saya. Jadi yang penting patuh dulu dong. Siap. Ya? Siap. Nah, Pak Dedi. kalau udah patuh dulu, Siap. Bapak pindah dulu, gitu kan, dapat kontrakan baru. Sama nyari kontrakan belum. Nggak mungkin lah Bu, gimana? Nggak mungkin, kalau ngomong susah yang lebih susah dari itu juga banyak. Kalau kasih di mana? Ibu asalnya dari mana? Bapak mohon maaf kalau kasih kita di mana Iya. Minta Pak Dedi. Ya kan kita udah kasih waktu, udah berapa nih? Udah peringatan. Bu, jangan galak-galak dong. Hargain, bapak. Saya sebagai gubernur kurang gimana baik sih ke warga. Saya juga kan berkepentingan dong menata lingkungan agar baik. Betul Pak. Mahfud. Nanti dianggap gubernurnya nggak ada kerjaan, nggak bisa ngeberesin, ya kan? Gitu loh. itu kan yang bilang Pak. Kesimpulan memang lokasinya akan di Maksudnya itu kita gini, kalau sebagian dinormalisasi, sebagian enggak, nanti dianggap kita cemburuan, tebang pilih, gitu loh. Saya izin menyampaikan secara Ya. teknis di lapangan. Ah. Jadi pertama tadi menyampaikan bahwa ke Purwakarta itu kan informasinya mau dialog sama Bapak. Tapi ternyata pada saat kita di sana kita langsung ditodong Pak. Ini kan bukan perkara yang didialogkan. Ini kan perkara yang harus ditanganin. Kalau didialogkan terus nggak akan selesai-selesai. Bukan begini Pak Dedi, Pak Dedi. Karena Pak Dedi gini. Karena begini, sebentar penyampaian Pak Lurah dengan kita Pak Dedi itu menyampaikan bahwa kita nanti ada dialog undangan dari Pak Dedi. Itu Pak. Ini jadi dia menyampaikan bahwa ada undangan. Nah gini, sekarang begini kan, kita menjalankan aspek apa yang menjadi tugas kita, ya kan? Ibu, bapak mendiami tanah negara secara ilegal dalam pandangan kita. Karena apa? Andai kata pun di situ ada perjanjian sewa menyewa, kalau saya lihat sewa menyewanya, bukan untuk dibuat bangunan, tapi untuk hak garap, ditanamin sayuran,
tanamin palawija. Ibu langsung bangun. Itu pertama. Ya kan, ya, kalau orang punya rumah, semua orang banyak yang punya rumah, Bu. Nah, yang kedua, kemudian yang kedua, banyak juga yang memperjualbelikan hak garap. Ada yang dijual 100 juta, ada yang 60 juta. Yang menjual dan membeli sama-sama salah. Udah tahu. Nah, sekarang yang ketiga, kita sudah ngambil keputusan kan, udah cari tempat kontrakan, ya kan? Kita kasih waktu deh 2 minggu, ya. Hari Pak perintahnya. Ya udah, kita kasih waktu 2 minggu. 2 minggu ya. Nah, setelah 2 minggu nanti juga kita akan mengeksekusi. Setahun, woi. Setahun. Gitu loh. Ini aja. Terus itu apa dapat? Kenapa, Bu? Iya. Jangan ngomong di belakang. Keluar dia ngap. Jangan ngomong di belakang. Ya bukan digusur. Digusur itu kalau tanah ibu. Kalau tanahnya tanah negara ya bukan digusur. Penggusuran itu tanah warga, didiami oleh warga, digusur pemerintah sepihak. Kalau ini kan memang tanahnya tanah PJT, tanah BUMN, dikembalikan kembali sama yang memilikinya dan dikembalikan kembali fungsinya, gitu loh. Ya. Nah, 2 minggu cukup. Dulu juga ibu bangun di situ cepat. Tahun depan, Pak. Bu, ibu masa sih nggak bisa cari tempat sendiri? Saya lihat ibu layak deh punya rumah bukan di tanah negara. Pak, ini nih Pak nih, yang Bina Marga ya. Apa yang Mbak? Saya tanyakan Pak Bapak. Ya, ada gimana? Iya. Semua. Mohon maaf ini Pak. Saya kan mantan. Bapak dinas Pantai di Bina Marga, provinsi. Kenapa Bapak punya di tanah negara? Keluar dulu ya, jangan nyalain deh. Jangan ditarikin apa Sekarang Negara mau makin nggak apa-apa Pak. Nanti kalau semua orang ini yang dibangun semua. kalau yang Bapak sekarang Dan megang kayu. dari kewenangan Ya kan hak negara, kan ada kepentingannya normalisasi, ruang terbuka hijau. Oke, setuju Pak. Kan ini peresmian pemerintah kok nggak ngasih contoh sih? Saya ngasih contoh. Nggak kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Harusnya Bapak punya pensiunan. Bapak selama menjadi pejabat PNS digaji. Saya tahu undang-undang dan peraturan PP-nya, makanya saya bisa pakai itu. Oh, Bapak karena tahu undang-undang PP-nya sehingga Bapak langgar. Tidak, karena kan ada yang Bapak pensiunan. saya justru nggak mampu Pak. Justru nggak mampu. Bapak masa mantan ASN nggak mampu buat rumah sendiri? Ah, Saya mau jelaskan dulu. Jadi barang bukti negara boleh. Apabila nanti suatu saat diambil negara, boleh. Udah di depan kan? Udah. Kepentingannya itu satu. Kedua, Pak Presiden sendiri, tolong jangan ya rakyat ini dibikin susah lagi. Karena rakyat bikin susah berhadapan dengan saya, maksudnya sama Presiden. Sorry Pak, maaf. konteksnya beda itu, Pak. Ya ini makanya ini kan di dalam. Ini di Gimana? dalam. Sekarang gini, Bapak kategori rakyat susah bukan? Rakyat susah. Mantan ASN. Pak, mantan ASN tapi enggak seperti yang Bapak bilang. Kalau enggak ngapain saya di situ? Bapak malu dong sama rakyat biasa yang punya rumah sendiri. Tidak. Karena saya resmi. Ada legal Bukan, aspeknya. Bapak bergajinya oleh negara. bergaji. Dulu sebagai apa di Dulu. provinsinya? Saya sudah pensiun. Enggak, terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Ya, Masa Pak. kepala seksi nggak punya rumah? Lu tahu Pak? Justru itu Pak. Kepala seksi. Bapak mantan kepala seksi. Ya Allah ya Rabbi.
usulan saya Pak, ya, usulan tadi. Sekarang kita usulan program ini. Dengan persetujuan ini kami mohon dibantu. Pertama, waktunya dan kita akan membongkar. Sudah kasih 2 minggu. Nggak cukup. Itu mohon maaf, nggak cukup. Orang sakit saya rawat di rumah sakit. Iya, kita nggak sakit, nggak perlu bapak rawat, jadi nggak ngeluarin duit. Jadi intinya, Bapak asalnya mana sih tadinya? saya dari Aceh. Kenapa nggak nabung waktu jadi kasih? Pak, berapa bapak Loh, tahu? zaman itu loh. Berapa? Gaji Tahu saya lah, itu cuma Pak. 3 juta. Enggak. ASN zaman itu kepala seksi provinsi. Saya perwakilan dari masyarakat keluarga kaya. Kami sadar bahwa kami tinggal di Bongkar Mangga, kemudian kasih waktu 2 minggu. Ya. Tetapi kami minta relokasi itu aja Pak. Ya gini dulu, Bapak pindah dulu. Kan gitu loh. Oh gitu. Bapak pindah dulu, kan saya juga udah ngomong dari luar. Kita lagi berpikir ke depannya seperti apa, kan saya memikirkan. Tapi kan saya tidak boleh mengumbar janji. Nanti dianggap saya dusta. Gitu loh. Nanti saya lagi memikirkan dulu kalimatnya. Artinya kan harus dihitung dengan kemampuan keuangan. Tanahnya ada nggak? Ada. Ada Pak. Pak jujur sudah. Nah, Intinya sudah Pak. berapa rumah sih? Berapa rumah? Wadas itu 243. Saya bicara Wadas. Ada ya. Kaya Pak. Saya minta gini, yang nurut sama saya, saya Hidup Bapak Aing! Hidup Kades Aing! Hidup Kades Aing! Hidup Kades Aing! Bang, makasih Bang ya. Bu, jangan di situ Bu, itu belokan mobil. Jangan, ini belokan mobil di sini. Awas sayang. Kamu masuk ke dalam, ini belokan mobil. Mobilnya panjang ini. Ini mobilnya panjang. Pak Diki. Pak Dedi hati-hati Pak. Jangan lupa. Ya. Awas sayang. Hei. Makasih Bang ya. Siapa? Sebelah siapa? Hati-hati. Yang kiri, hati-hati sebelah kiri. Anak-anak, kalian nggak kelihatan sayang. Oh. Kelihatan bangun rumah saya dibongkar Pak. Ya Allah. Bang, makasih ya. Sayang, cinta, jangan gitu nak, bahaya. Jangan ya nak ya. Awas, kaki. Hati-hati sayang, kamu nggak kelihatan kecil, pendek, panjang mobilnya ini. Awas kaki Pak, ini mobilnya panjang Pak, dia ngambil space. Permisi, Ibu, permisi.